Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jam 8 Bapak Ibu, kita mulai saja mboten menapa nggih. Monggo kita awali dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya, tiada pula jenuh-jenuhnya, senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, yang nikmat jumlah dan besarnya tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika mau menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu menghinggakannya, saking banyaknya. Satu di antara nikmat yang terbesar, Bapak Ibu, malam ini adalah malam pertama, Jumat pertama, bulan pertama di tahun Hijriah yang baru. Jadi malam ini Bapak Ibu, malam tahun baru Islam, bukan tahun baru Januari. Niko umum, niki boten umum, orang umum, berarti khusus gone wong Islam punya tahun baru sendiri, namanya tahun baru Hijriah.
patut kita syukuri Bapak Ibu. Dan cara syukur yang lain dengan memberikan sanjungan kepada panutan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik, teladan utama dan mulia bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita, mewarisi berupa Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, termasuk memasuki tahun baru Hijriah ini, semua sudah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Jawa ngarani malam satu surah, laras boten. Kula ki wong Jawa kuwi kadang niku nggih Jawa niku kaya ora tenanan. Kula ki Jawa niku ya ora halus banget, ya ora kasar banget. Malah kadang ora dong karo tradisi Jawa. Asli kula Tegal, Bu. Tegal Pekalongan, Pak. Niki Pak Iwan pamit terus dadi mangken nang Pekalongan iki. Ya kula bean ngene kula niku lho, Pak. Pekalongan itu di Kendal. Kendal. Poncol. Ana Poncol pun ke Semarang niku untuk aku lho Tegal iki tes 4 jam iki. Dadi yo ora kenal. Kecuali kalau Semarangnya Semarang Barat, Kaliwungu, dulu ada pesantren milik orang-orang Cina. Belum keturunan itu Simbah Purien itu Cina, Pak. Nama marganya Cenju. Cenju itu mutiara hitam. Mulane kula Cinane kireng niku lho. Nggih, kula angsal kirene. Nek ponakan-ponakan kula lare kula sing barat niku wong ngalahke Cina putih karo sipite barat. Kula malah angsal kirene niku. Niku nek dikawinke ditelusuri mangke ketemune kali pondok pesantren Bumiayu. Niku silsilahe Syekh Jabir itu. Nek teng Jogja niku sing silahe teng pondok pesantren Melangi niku. Melangi niku pemrot nggih. Nah, jarene wong Jawa ada yang berpendapat malam satu surah itu malam Blai. Blai terus boten, Pak. Bahaya, banyak musibah. Ngapunten iki Bapak Ibu, kula kok boten percaya nggih. Lah kae ana tabrakan mergo mlebu to. Ora malam satu surah, di luar itu ya tabrakan juga banyak, kebut-kebutan banyak. Itu yang musibah. Jadi Allah berikan musibah kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Orang jelek kena musibah, orang baik juga kena musibah. Muslim kena musibah, non-muslim juga bisa kena musibah. Cuma bedanya untuk orang muslim, untuk orang beriman, musibah itu ujian untuk naik tingkat. Ibarat sekolah ingin naik kelas harus ujian dulu. Ujiannya lulus baru bisa naik kelas. Nah, orang bilang ujian, ya harus rasa naik kelas. Maka Bapak Ibu siap-siap saja, kula boten mudeng-mudeni kita terlanjur mengaku orang Islam. Tadi juga sudah bersyahadat siap-siap kalau Allah senantiasa menguji kita dengan musibah. Tidak mesti pada malam satu surah. Jadi kula heran apa ya pada berbondong-bondong nanti dalane macet.
paling perjalanan 15 menit mau setengah jam Bu. Metu Solo Amplas pun macet, jalan Solo macet, isinya bis gede Pak. Bis jadi kenapa ini? Bis gede. Mari kita mulai Pak. Telat boten nih, alhamdulillah boten telat. Ngebut diwakil. Jadi musibah itu kapan saja bisa terjadi. Kenapa? Orang punya keyakinan kok malam satu surah, naudzubillah min dzalik. Nanti ada tradisi Pak. Nih kula mboten wonten. Saya tahunya malah di sini. Sing jenenge toko bisu. Kula mboten percaya. Tahun ini kula ngubung-ngubung Pak. Ngejar bojo kula numpak motor orang laku ngobrol ngubung karo ngobrol disenani wong Pak bis ngobrol toko bisu aku lho motor bisu kok tak kebut motornya melayu di masalah ajarnya bisu malah ngandani kula berarti sing ngandani ora bisu kok wonten sing tak takoni apa ya Mbak toko bisu ngubung boleh imam, maksudnya cari pasangan. Ini ngomong kali bro, boleh imam. Pak bisa carikan imam? Saya khotib. Cari suami. Sing lanang gantian tak takoni, nopo pas hubung benten, boleh pasangan cari istri. Oh, nopo saya sahabat, niatnya bodoh, ya ketemu nek ngomong. Nah niatnya gitu ya ora ketemu. Tapi jangan-jangan kalau boleh jodoh ya cuma di toko bisu di mana aja bisa, asal ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Bapak yang dirahmati Allah, saya lebih suka dengan hadirnya tahun baru Hijriah kita melakukan muhasabah, introspeksi, mawas diri. Apa yang sudah pernah kita lakukan setahun yang lalu, kebaikannya kita jadikan bekal untuk melangkah ke depan agar lebih baik. Itu namanya muhasabah. Apalagi bulan Muharram Bapak Ibu adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang disebut Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, dan bulan Muharram adalah bulan yang disebutkan pada urutan ketiga. Pertama apa Pak? Dzulqa'dah. Kedua apa Bu? Dzulhijjah. Ketiga jadi Muharram. Dan nanti yang keempat bulan Rajab. Pinter-pinter ya. Ini nonton TV hadiah mobil ini. Kira mobil tes dan akhirat. Amin. Jadi bulan yang penuh kemuliaan. Maka marilah kita banyak-banyak beramal kebaikan. Barang siapa berbuat baik di bulan yang mulia, Allah lipat gandakan pahalanya. Berapa? Minimal 10. Apa dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kalinya. Niku minimal Pak, paling sedikit Bu. Jenengan dari rumah sudah niat ngaji, hadir di kajian rutin malam Jumat, itu sudah dihitung satu kebaikan, dicatat oleh malaikat. Malaikat sinten? Yang di sebelah kanan. Raqib. Wonten sing niate elek. Aku mbok orang melu ngaji.
mending ke Makam Sewu, teng Jalan Parangtritis, LLE Topo Bisu, itu belum dicatat oleh malaikat atir. Nanti dulu, belum terlaksana, baru rencana. Ono sing niat pengajian, ini niatnya orang mencari ilmu, tidak mencari ridha Allah. Niatnya saya jajarin apa ya Pak? Aku sudah resep, makanya double gitu. Niatnya masih niat seperti itu. Itu belum dicatat malaikat. Nanti dulu, siapa tahu berubah niat menjadi lebih baik. Maka kalau niatnya baik Bapak Ibu, adik-adik sudah masuk ke masjid, baru dilipatkan pahalanya paling sedikit 10 kali. Paling sedikit Pak, bisa 100 kali. Bisa seperti tanaman padi yang memiliki 7 tangkai, yang tiap tangkainya berisi 100 butir. Berarti dikalikan berapa? 700. Bahkan kalau benar-benar ikhlas, Allah itu akan lipatkan sakarepe Gusti Allah, tidak terhingga lagi. Itu balasan kebaikan yang Allah janjikan di bulan Muharram. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, siapapun yang berbuat dosa dan maksiat juga dilipat gandakan. Ayo, ngedeni dong. Maka nggak ada pilihan, harus berbuat baik, tinggalkan dosa dan maksiat. Itulah bulan Ashhurul Hurum, termasuk bulan Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanggal 1 Muharram kita sudah tahu semua, menjadi pengingat kita sebagai tonggak sejarah dimulainya, diawalinya perubahan besar, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu tidak cuma sekedar pindah Pak, tidak cuma bergeser tempat, tapi berubah dari buruk menjadi baik, dari bodoh menjadi pandai, kalau perlu dari miskin menjadi kaya. Jadi perubahan dari buruk menjadi kebaikan, itulah yang namanya hijrah. Tidak cuma pindah tempat saja. Maka Bapak Ibu, ini sangat penting. Bila tidak terjadi perubahan, hijrahlah, pindahlah. Apalagi dalam sejarah Nabi, ketika Nabi di Mekah, Nabi sudah tertekan, dihimpit, diancam, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak gangguan yang dihadapi oleh Nabi beserta umatnya. Umatnya sudah mengendaki pindah Pak, sudah mengata hijrah, ya Rasul, mari kita hijrah. Kata Nabi, nanti dulu, sabar Mas, belum ada perintah. Nanti kalau ada perintah baru kita hijrah. Karena memang Bapak Ibu, kebijakan Nabi yang diambil apapun berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak ceroboh, Nabi enggak serta-merta langsung menuruti umatnya kita hijrah, tidak. Nabi benar-benar menunggu wahyu atas petunjuk dan perintah Allah baru hijrah. Meskipun sebelumnya sudah pernah ada hijrah, Pak, pesertanya belum banyak, cuma 20 orang. Hijrahnya ke negeri Habasyah.
Nasrani begitulah. Tapi rajanya baik. Beda dengan Quraisy Mekah itu elek, ngapunten dolim, kafir Quraisy gitu. Jadi umatnya Nabi hijrah duluan, tapi dikejar oleh Abu Jahal, diiming-imingi bansos, suruh kembali lagi ke Mekah. Nurut dikiranya baik, kembali ke Mekah, sampai di Mekah dihajar lagi, disiksa, dianiaya. Maka terjadilah hijrah lagi. Ini sebelum Rasulullah hijrah pada puncaknya Bapak Ibu, sudah ada hijrah duluan. Bahkan dulu pernah Abu Bakar As-Siddiq juga mau hijrah, Pak. Tapi di tengah jalan dihadang oleh pendeta Nasrani. Ya Abu Bakar, kamu adalah orang yang tidak pantas hijrah. Kenapa? Kamu penolong, orangnya sabar, orangnya kaya, banyak memberi, banyak sedekah. Nanti kalau kamu hijrah, yang sedekah siapa? Yang bayari siapa? Jadi ternyata Abu Bakar mau hijrah saja ditakuti kalau nanti nggak ada yang bersedekah. Jadi kalau kamu mau ya Abu Bakar, kata pendeta Nasrani ini, kamu nggak usah hijrah lah. Nanti akan aku sampaikan kepada pimpinan kafir Quraisy Mekah. Namanya siapa? Abu Jahal. Biar kamu nanti dalam perlindunganku. Wah, ini gaya banget, Bu. Gaya banget ini pendeta Nasrani pura-pura akan melindungi Abu Bakar. Kalau nanti disakiti atau diancam oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah agar tidak hijrah, kata pendeta Nasrani ini. Baik, kata Abu Jahal, akan aku lindungi atas jaminanmu, wahai pendeta Nasrani. Tapi ada syaratnya. Raja Mekah minta syarat dulu. Akan dilindungi Abu Bakar, tidak disakiti. Syaratnya Abu Bakar tidak boleh sholat di masjid. Jadi sholatnya di rumah. Yang kedua, tidak boleh baca Quran. Itu syarat dari Raja Mekah agar Abu Bakar tidak hijrah dan mendapatkan perlindungan, jaminan dari pendeta Nasrani. Pertama dipenuhi, Pak. Jadi mulai saat itu Abu Bakar sholatnya di rumah, baca Qurannya di rumah. Tapi lama-lama nggak kerasan, Pak. Karena biasa jamaah di masjid. Ibu kalau di rumah sudah biasa baca Quran di masjid, tadarus, terus di rumah nggak boleh keluar, ya nggak kerasan. Kalian zaman Covid betul, Pak. Suwi nang omah terus ora kerasan diceluk ya. Waktu sebelum Covid belum jaluk prai, di rumah saja banyak virus. Itu murid-murid dulu, Pak. Bosan teng omah, do kangen pengen sekolah. Kesuwen nang omah dhewe, aku nonton TV terus, TV nang acara Covid. Rungeng suara bulan terus gitu. Jenuh, Abu Bakar juga jenuh. Akhirnya Abu Bakar mendirikan masjid di halaman rumahnya. Memang sugih, Pak. Rumahnya juga luas tuh, halamannya jembar. Lalu Abu Bakar bikin masjid di halaman rumahnya, sholatnya di situ, baca Qurannya di situ. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Masjid yang dibangun Abu Bakar di depan rumahnya jadi ramai, Pak. Jadi laris
Bakar sholat lagi, bikin jamaah lagi, ibu-ibu jadi banyak ingin mendengarkan bacaan Qur'annya Abu Bakar. Coba beritahu Abu Bakar, bisa menghentikan enggak? Lalu pendeta Nasrani ini mendatangi Abu Bakar dan minta Abu Bakar menghentikan. Karena sesuai dengan kejadian, kalau ingin mendapatkan perlindungan, sholatnya di rumah, tidak di masjid. Baca Qur'annya juga di rumah, tidak di masjid. Apa kata Abu Bakar, Bapak Ibu? Abu Bakar mengatakan, ya pendeta Nasrani, aku tidak butuh perlindunganmu. Aku cukup dalam perlindungan Allah. Itu jawaban Abu Bakar. Namun demikian, nanti Abu Bakar hijrahnya terakhir, Pak, bersama dengan Nabi. Setelah beberapa sahabat sudah hijrah duluan. Misalnya seperti Abu Salamah. Abu Salamah, Pak, itu hijrahnya sendirian. Sebenarnya mengajak istrinya, tapi istrinya diganduli oleh orang tuanya. Orang tuanya melarang. Kamu kalau mau hijrah, hijrah sendiri saja, gak usah ngajak-ngajak anakku. Padahal udah jadi istrinya. Istrinya mau diajak hijrah, gak boleh sama mertuanya. Akhirnya hijrah sendirian. Nah, 1 tahun berikutnya istrinya baru menyusul suaminya ikut hijrah. Ada juga selain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bapak Ibu, itu hijrahnya luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, terang-terangan. Pidato dia di depan pembesar-pembesar Quraisy. Besok aku akan hijrah. Siapa yang ingin anak-anakmu kehilangan ayahmu, istrimu kehilangan suaminya, hadang saya di jalan. Umar, Pak, preman muslim, malah nantang. Maka esok harinya Umar dengan leluasa hijrah. Gak ada yang menghadang. Semuanya takut. Siapa yang akan menghadang, mara bahaya. Mendingan selamat, gak usah menghadang Umar. Nah, giliran Nabi Muhammad, Bapak Ibu, nunggu perintah Allah berdasarkan wahyu. Apa wahyunya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi bermimpi melihat satu daerah berwarna hijau daun, banyak pohonnya, dan negeri itu berada di antara 2 batu, 2 gunung. Maka tiada lain, itulah kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinah. Jadi Yasrib diganti namanya jadi Madinah, itu yang mengganti Nabi, Pak. Nabi sukanya mengganti-ganti nama. Apalagi ada nama yang tidak baik diganti oleh Nabi. Madinah dulu namanya Yasrib, bro. Yasrib artinya virus. Ya kayak corona kemarin itu, virus corona. Dulu di Yasrib banyak virus. Tapi setelah Nabi hijrah di sana, ganti nama menjadi Madinah. Jadi Nabi Muhammad sudah diganti baru. Rawan ini, kurang nanti ganti KTP dan ganti panggilannya saja. Seperti di Deresan Bu, itu Masjid Agung Nurul Islam apa Nurul Iman. Wah, luar biasa. Sore hari caci-caci Bu, tim perang-perang dalan-dalan ngapal Quran. Orang cuman HP orang ngobrol, belum mati mati
administrasi gak usah diubah KTP-nya wakil, nantinya BRT wakil. Dan pulau itu betul desa nih, warganya entek, ya tetap nggak bisa digabung, administrasinya sulit, ya us. Tapi panggilannya bisa diganti dengan nama yang baik. Nah, kembali Bapak Ibu, setelah Nabi Muhammad bermimpi, baru Nabi mengumumkan khusus kepada para sahabat, besok mulai hijrah. Nabi mengatakan, wahai umatku, saudaraku, sahabatku, perintah hijrah sudah turun. Silakan kalian hijrah duluan. Kata sahabat, engkau kapan ya Rasul? Kata Nabi, kalian harus tahu orang yang dicari-cari, yang akan dibunuh adalah saya. Kalau kita hijrah bersama-sama, kalian terancam semuanya. Tapi kalau kalian hijrah duluan, kalian akan selamat sampai di Madinah, karena orang yang mau dibunuh adalah saya, dan saya masih ada di Mekah. Luar biasa ini, Pak. Inilah seorang pemimpin, Bapak Ibu, yang lebih mementingkan keselamatan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Rakyatnya suruh hijrah duluan biar selamat, karena yang dikejar-kejar akan dibunuh adalah Nabi. Kalau hijrah bareng-bareng nanti dibunuh semua, maka rakyat selamatkan dulu, hijrah duluan, Nabi nanti besok. Karena yang dicari mau dibunuh Nabi, kalau Nabi masih di Mekah, maka yang hijrah duluan aman. Rupanya inilah seorang pemimpin. Seorang presiden dahulunya seperti ini, mementingkan keselamatan umatnya, rakyatnya, bukan dirinya sendiri. Maka setelah umatnya hijrah, Nabi baru berangkat hijrah berdua bersama Abu Bakar. Dan hijrahnya Bapak Ibu itu penuh perhitungan, pertimbangan, di samping juga atas petunjuk Allah. Nabi sampai nyewa orang, Pak, sebagai penunjuk jalan, lewat jalan yang tidak pernah dilalui orang, tidak lewat jalan umum. Mungkin bahasa saya lewat jalan tikus, nggak terpanggil, yang nggak pernah dilalui orang. Ini juga berkat undangan dari orang-orang Muslim Madinah. Jadi di Madinah, Bapak Ibu, sudah ada penduduk yang beragama Muslim, jumlahnya 70%. Jadi yang Muslim sedikit, tinggal 30%. Orang-orang Muslim yang di Madinah inilah yang mengundang Nabi supaya segera hijrah. Dan dalam perhitungan mereka, perjalanan Mekah Madinah itu kalau jalan kaki naik onta 9 hari perjalanan. Maka Nabi dengan Abu Bakar mulai berangkat di tengah malam. Tengah malam berangkat. Rupanya rencana hijrah sudah didengar oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Maka kafir Quraisy Mekah pun siap saja mengepung rumah Nabi Muhammad menggunakan tentara sejumlah 40, semuanya menghunus pedang. Coba Pak, nek umain jenengan Pak dikepung 40 pemuda dijaga, jenengan jeneng pundi Pak? Ndelik tepundi umain jenengan. Nabi dikepung 40 pemuda, Bu, semuanya menggunakan pedang, karena tahu nanti Nabi akan hijrah keluar dari rumahnya. Lihat Bapak Ibu, betapa hebatnya Abu
siap siaga menemani Nabi. Dan tidak kalah hebat pula Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda remaja yang diberi tugas oleh Nabi. Ya Ali, nanti malam kamu tidur di tempat tidurku pakai selimutku. Ribut Pak, nek putrane jenengan, engko turun ku ya, nganggo selimutku, nganggo sarungku, padahal dipateni Pak. Mesti cah saiki ora bapak bae. Ali siap menggantikan Nabi yang resikonya terbunuh. Coba Bapak Ibu. Peristiwa ini Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Surat Yasin, surat yang ke-36, ayat berapa Pak? Ayat berapa? Ayatnya dulu seperti apa? Ayatnya mengatakan dulu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Saya dulu pernah mempraktekkan ayat ini Pak, numpak bis ping 3 orang bayar. Aku pepet orang dari duit. Padahal zaman-zaman numpak bis murah 100 kilo. Kelingan betul Bu. Tahun 86 kula kuliah pertama teng Jogja bis kotak kopalane kok 100 perak. Kok butri 75 kelingan kula niku. Angkring niku sego sakapal selawe Pak. Kula nek mangan kok kan saged mau bawane siji selawe, es teh siji selawe. 100 warung kula mangan angkringan, rong kebel es teh kalau bawang siji. Esok awal sore telung pintu berarti mung 300, sesasi berarti mung 9.000. Wis wong tak sakmene. Mulane ben kula puru Bu. Ben kula puru. Bobote mung 40, tensine 80, salat iki biyen saking turune mlaku koyo ngambang ngene. Omongane mu angkringan bawang es teh sedina ping 3. Lho kadang-kadang teng warung tak akani Bu. Teng warung kula tesih kelingan warunge jenenge Butego teng Karangmalang. Sadurunge mangan kula ngombe 3 gelas putih, 3 gelas gede. Sadurunge mangan itu. Dadi warung ora bumbung kok nembe mangan itu. 100 kilo. 100 perak. Baru kuwi ngombe paling 3 gelas paling dadi warung itu bumbung. Nah, mulai lemu isine bae kula. Sampun ditiru nggih. Nah, kula numpak bis maca niku. Dadi kondekture arep nagih ora weruh kula. Arep nagih wong iki mau. Dia suwi-suwi konangan. Mumping 3 sing ping 4 ajeng maca wis konang ayo bayar. Waduh rasane. Riyen saniki pun kapok gitu. Enggak boleh disalahgunakan ayatnya. Nabi baca itu. Dalam riwayat lain, Nabi taburkan pasir kepada 40 pemuda tadi yang menghunus pedang. Makanya semuanya ngantuk. Kalau di ayat tadi digambarkan posisinya nyonggo dagu. Jadi ngantuk. Ngantuk kabeh Bu. Kaya bapak-bapak yasinan iki lho. Ngantuk. Pasal badan ngantuk tangan kabeh. Maka Nabi dengan leluasa keluar rumah aman. Pemudanya terbangun, Nabi sudah enggak ada. Taunya di tempat tidur ada seseorang. Kersane Gusti Allah Pak, cobine misalnya selimutnya boten dibuka, tentaranya langsung terus lepas itu kepalanya Sayyidina Ali. Dilalah kersane Gusti Allah
Akhirnya Nabi beristirahat di gua Sur, ya, di gua Sur. Ya. Bapak Ibu, gua ini ketika dimasuki oleh Nabi dan Abu Bakar banyak lubang-lubangnya. Artinya di lubang itu ada binatang buas namanya ular. Begitu cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, lubang-lubang tadi yang ada ularnya ditutupi semua dengan kain bajunya Abu Bakar. Coba Bapak Ibu nopo wonten iki koncongan saking apike lambine nganti disuwe-suwe nggo nutup lubang-lubang yang ada ularnya. Sampai bajunya Abu Bakar tinggal menutupi kemaluannya, Pak. Antek kabeh soe kabeh. Menutupi lubang-lubang yang ada ularnya. Itu saja masih kurang, Bu. Ada satu lubang yang tidak bisa ditutup karena kainnya sudah habis. Nek dicopot kemaluannya Abu Bakar ketok itu. Tinggal satu lubang yang belum ditutup, akhirnya ditutup dengan kakinya Abu Bakar. Jadi ngaten Bu di bawahnya tutupin harus ngaten. Nabi Muhammad tidak tahu mergo saking keselek, saking ngantuknya tertidur di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar mangkuk mustaqone panutan alam. Kemuliaan tersendiri bagi Abu Bakar. Dan di saat menutupi lubang dengan kakinya digigit oleh ularnya, Bu. Nikolai bukan karena mukjizat, mungkin sudah meninggal Abu Bakar. Kan ular gurun pasir, ular berbisa itu, kayak kobra, apa king kobra, apa rider, ular weling saja mungkin nggak berbisa, piton aja nggak berbisa, sampai darah keluar, Bu. Sampai darah mau netes ke Nabi ditahan oleh Abu Bakar agar Nabi tidak terbangun. Padahal sakit sekali, Pak. Anak tom saja sebelum ngomong itu. Abu Bakar khawatir jangan sampai Nabi terbangun dari tidurnya karena terasa capek dan lelah, sebegitunya menahan sakit, termasuk menahan darah. Yang tetap netes juga, Pak. Karena kebetulan posisinya lubangnya di atas, jadi matanya ini, akhirnya netes juga Nabi terbangun. Ada apa ya Abu Bakar? Baru cerita. Allah berikan mukjizat. Allah sembuhkan itu. Dalam riwayat lain ularnya bisa berbicara, Pak. Kenapa engkau menggigit Abu Bakar? Ya aku nggak tahu. Aku tahunya lubangku ditutupi. Kata ularnya, aku sudah mendengar harumnya nama engkau ya Nabi. Tapi aku ingin tahu seperti apa orangnya. Dalam satu riwayat itu situasi yang sangat genting di dalam gua. Dari mana makanan yang Nabi peroleh? Ada yang ngirimi. Itu pun dengan hati-hati yang mengatakan jangan sampai konangan. Sempat konangan apa? Tapi nggak ngaku. Akhirnya ditampar itu sampai berdarah. Yang penting Nabi selamat. Allah juga turunkan mukjizat yang lain. Ketika orang-orang kafir datang melihat guanya, itu guanya
pun nate ningali Bapak Ibu di sarang laba-laba lemah nggih, wong dingane ya rusak niku. Maka logika orang Arab ketika itu tidak mungkin di dalam gua ada orang, karena kalau ada orang pasti sarang laba-labanya rusak. Ini kok nggak rusak, malah bau, malah anget. Berarti kan baru di sarang laba-labanya, nggak mungkin di dalamnya ada orang. Apalagi ada burung merpati bertelur, Pak. Jadi nggak mungkin ada orang. Tenang mabur burungnya, tenang doge orang. Itu logika orang Arab. Itulah Allah menyelamatkan Nabi kita Muhammad SAW dengan mukjizatnya. Andai saja nengok sedikit saja, nengok gua kelihatan itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Dilalah Allah punya banyak cara menyelamatkan hamba yang sangat dicintainya. Ya kayak cerita di negara kita, Pak, Jenderal Sudirman kalian waktu itu, Pak, dikejar-kejar Belanda, berlindung di dalam gubuk. Gubuknya berapa itu? 5. Gubuk pertama tembak hancur, kedua tikung hancur, 4 hancur, tinggal 1, Pak. Di bawah hujan besar, Belanda lari gosong-gosong, nggak ada paling daripada tak ada ya. Selamat itu Jenderal Sudirman. Konon ceritanya puasanya 2 hari sekali, Pak. Aja nyobi puasa 2 hari sekali, main ditembak buat numpang. Nyobi mau maka ditembak mati, Pak. Benten tuh amalannya Nabi, amalannya pahlawan dengan amalan kita beda. Pun dosa niru-niru apa keajaibannya niru amalannya saya boleh, tapi keajaibannya terserah Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu, selamat dari itu semua. Akhirnya Nabi meninggalkan Mekah. Di jalan hari yang ke-9 Nabi mampir di sebuah suku, di rumah bertenda yang punya namanya Ummu Ma'had. Sinten Bu? Ummu Ma'had. Di tenda itulah Nabi mampir. Bapak Ibu, Ummu Ma'had itu punya onta, ontanya kurus bengkring. Kedatangan Nabi, Allah berikan mukjizat. Ontanya jadi gemuk, susunya besar, diperas, keluarnya banyak. Dari onta inilah Nabi minum susunya. Abu Bakar juga menikmati susunya. Yang punya onta, punya rumah, punya tenda juga mendapatkan barokah dari mukjizat ini. Itu peristiwanya, Bapak Ibu. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan, dan Bapak Ibu, di luar perhitungan terlambat 3 hari dari yang direncanakan dan diperhitungkan oleh orang-orang Madinah. Jadi rupanya Bapak Ibu, orang-orang Madinah menghitung kalau Nabi berangkat dari Mekah mestinya sampai Madinah itu hari yang ke-9. Tapi kok belum kelihatan. Hari kedua ditunggu lagi tidak kelihatan. Hari ketiga ditunggu lagi belum kelihatan. Sampai terlambat 3 hari Nabi belum kelihatan. Nah, Bapak Ibu, pada hari yang ketiga, berarti hari yang ke-12, panas-panasnya matahari, berarti setelah zuhur menjelang asar, hampir semua orang Madinah putus asa. Nabi
yang kita tunggu-tunggu tidak kelihatan pula. Orang-orang yang sudah menunggu akhirnya sudah pada pulang, Pak. Hampir saja menutup pintunya masing-masing. Tiba-tiba ada orang Yahudi, Pak, yang ingin melu-melu. Cobalah saya mau lihat seperti apa sih Nabi yang dinantikan orang-orang Madinah. Naik ke atap. Dalam riwayat lain, orang ini naik pohon kurma yang paling tinggi. Dan dari kejauhan, orang Yahudi ini melihat bayang-bayang 2 ekor onta yang dinaiki oleh 2 orang. Melihat bayangan 2 ekor onta ini masuk pintu gerbang Madinah, orang Yahudi ini teriak-teriak, Pak. Ya Bani Kila, ya Bani Kila. Bani apa, Pak? Bani Kila. Siapa Bani Kila ini? Bapak Ibu, Bani Kila ini nama panggilan. Sebenarnya baik, tapi orang Yahudi nggak suka. Jadi manggil Kila itu untuk mengejek itu. Bani Kila, Bapak Ibu, ceritanya nih, dulu di Madinah ada 2 suku yang hidup rukun. Suku Aus dengan suku Khosraj. Tapi orang Yahudi nggak suka, Pak. Lalu memecah belah. Tujuannya biar 2 suku ini bertempur terus. Ini Yahudi senang. Kalau zaman sekarang Amerika buruk, Israel, Palestina perang terus, senang Amerika tidur itu. Ini nopo kali ngedar nopo itu. Nah, teruskan dulu, Bung ya. Tanggung ya. Kalau dulu kalian buatan Bapak Ibu perang Irak itu, kalian Irak tahun pinter itu. Itu di politik adu domba, divide and impera. Jadi yang satu dirangkul, yang satu dihajar. Iran dirangkul, Irak dihajar. Akhirnya Irak meri perang sendiri sama Irak. Itu model Yahudi gitu, Pak. Kapan saja, di mana saja begitu orang Yahudi seperti itu sukanya mengadu domba. Bapak Ibu, sekarang perangnya kan sudah meluas nih. Sekarang perangnya sama Iran. Iran itu satu-satunya negara Muslim yang berlandaskan Al-Quran. Negara-negara Arab lain sudah berpihak pada Amerika, termasuk Yordania, Arab, Qatar. Qatar saja negaranya buat pangkalan udaranya Amerika. Jadi yang masih Muslim ternyata Iran, dan Iran membela Palestina. Sekarang melawan Israel. Kemarin pangkalan udara Amerika di Qatar digempur oleh Iran. Itu, jadi sekarang ya sudah seperti zaman Nabi dulu. Memang orang-orang Yahudi seperti itu. Harapannya ada orang yang berjasa menyatukan Aus dengan Khosraj. Dan ada orang dari keturunan Aus dan Khosraj namanya Kila. Bani Kila ini yang disebut tadi oleh orang Yahudi, tapi nyebutnya sambil ngejek, ya Bani Kila. Maka begitu Nabi datang, orang-orang tentu sudah menyambut, sudah bersiap, karena sudah terlambat 3 hari
ketika Nabi datang, ada yang menyambut dengan membawakan syair-syair. Syairnya sudah terkenal nih. Telah terbit rembulan purnama yang datang dari Bukit Wadah, Gunung Wadah. Ada yang dengan haji teng Mekah di Bapak Ibu, teng Madinah ya, mampir pakaian dari supir taksi yang mana nanti ditunjukkan bukitnya, Bukit Wadah, Saniatil Wadah, Gunung Wadah. Dulu Nabi keluarnya dari situ Pak, ketika hijrah dari Mekah, dari bukit itu menuju Madinah. Di bukit itu pula dulu Nabi pernah berlomba dengan para sahabat, lomba berkuda. Keren tak Bapak Ibu? Dengan kata naik kuda apa? Aku pun nanti andong nanti. Jadi bayar orangnya dari DP ini. Nabi sudah berkuda berlomba dengan para sahabat di Saniatil Wadah, di Bukit Wadah itu. Dari situ. Cuma Bapak Ibu, orang-orang Madinah kan belum tahu Nabi Muhammad seperti apa, itu belum tahu. Maka ketika dua orang ini datang, mana yang Muhammad, nggak tahu. Ibu Bapak Ibu, misalnya jenengan Pak kali presiden, tentu tidak boleh udah kenal. Dengan persoalan kenal itu, orang kenal pengennya ya aku sih dipanggil presiden. Abu Bakar boten. Abu Bakar turun dari onta, nyari pelepah korma, kemudian naik onta lagi, Nabi dipayungi. Nah dengan cara begini orang Madinah tahu orang yang dimuliakan itu adalah Nabi Muhammad. Maka orang tahu, oh itu yang namanya Nabi Muhammad, orang yang sangat ditunggu. Begitu Nabi masuk Madinah Pak, ontanya berebut, ditarik-tarik talinya. Ya Nabi Muhammad ingat di rumah saya, masuk rumah saya saja, bermalam di rumah saya, buat rebutan pun Nabi Muhammad. Benten kali itu loh, kalau tak pergi di negara lain. Nabi itu rebutan itu. Sampai Nabi mengatakan, biarkan saja ontanya, biarkan saja ontanya, nggak usah ditarik-tarik. Karena onta ini mendapat perintah langsung dari Allah. Ontanya nggak mau ditarik-tarik, nggak mau disuruh-suruh, saya nggak mau depan Pak. Di daerah suku Najar, itu tempatnya ibunda Nabi Muhammad yang dulu. Ibunya Nabi jenis itu Aminah, ibunya Nabi. Ontanya berhenti di situ. Wah, buntelas ini. Disambut dengan malik ini. No, tak terus kita dari tes tepi ini masih panjang ceritanya. Ringkas cerita saja Bapak Ibu. Begitu Nabi sampai di Madinah, apa yang pertama kali dilakukan? Mendirikan masjid. Tidak tanggung-tanggung bangun dua masjid Pak. Yang pertama Masjid Kuba. Jadi kalau ditanya masjid yang pertama kali dibangun Nabi adalah Masjid Kuba. 3 hari nganggo lembu Pak baru jadi masjidnya. Mbak mewah kayak gini, dulu pakai lempung itu. Nabi melanjutkan perjalanan sejauh 7 km. Saatnya sholat Jumat. Nabi berjamaah sholat Jumat. Enggak ada masjid. Nabi bangun
sini dulu ya. Nanti dengan baca secara sendiri nggak apa-apa, kapan-kapan dilanjut juga boleh. Di sinilah Bapak Ibu perjalanan Nabi ketika hijrah pindah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah demi perkembangan Islam, yaitu membangun sebuah negara Madinatul Munawwarah. Ini dakwah terbesar. Jadi kalau kita ingin ikut Nabi, maka tidak ada cara lain termasuk hijrah. Pindah, orang kata oke, dada pindah omah. Kalau pindah fisik belum bisa, paling tidak hijrah batin, hijrah hati, hidup menjadi lebih baik, imannya semakin kuat, semakin sabar, lebih beriman, lebih bertawakal, dan lebih bertakwa. Itulah yang namanya hijrah. Mudah-mudahan hijrahnya kita setiap hari, setiap saat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la